Ketua Kadin Kalimantan Barat Joni Isnaini ditetapkan tersangka oleh Polda Kalimantan Barat atas dugaan korupsi pembangunan Jalan Tebas Sambas. Usai ditetapkan, Joni Isnaini mangkir dari pemanggilan sehingga akan dilakukan penjemputan paksa. Hal ini disampaikan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Suryan Bodo Asmoro, usai melakukan pemantauan vaksinasi COVID-19. Ia mengatakan Ketua Kadin Kalimantan Barat Joni Isnaini telah ditetapkan tersangka atas dugaan kasus korupsi pembangunan jalan tebas di Kabupaten Sambas sepanjang 5 km sejak dilakukan penyelidikan tahun 2020 lalu. Usai ditetapkan tersangka, Joni Isnaini mangkir dari panggilan polisi, bahkan sudah 2 kali panggilan, sehingga untuk panggilan ketiga akan dilakukan pemanggilan paksa. Tersangka, tapi belum tertangkap, karena dia masih kabur. Berarti untuk proses selanjutnya Pak, apakah bakal dilakukan upaya paksa Pak, penjemputan Pak? Iya, tetap dilaksanakan upaya paksa karena mempertanggungjawabkan perbuatannya. Iya, kami sebagai kuasa hukum juga bingung apanya yang dipersoalkan sampai tersangka, ya kan? Karena kita ikuti proses-proses mulai dari penyidikan sampai pada tingkat ditetapkan tersangka, itu semuanya sudah tidak sesuai dengan hukum acara yang ada gitu. Ketika pelaksanaan pekerjaan itu atau pekerjaan sedang berlangsung, itu sudah dilakukan penyelidikan oleh pihak berwenang atau penyidik di sini, ya kan? Dan penyidik minta dokumen-dokumen terkait dengan proyek sepanjang 5 km itu dengan dana 12 miliar yang sudah mengalami 4 kali adendum. Nah, dari situ saja itu sudah tidak dibenarkan. Tidak boleh ada penyidikan masuk ketika proses pekerjaan itu sedang berlangsung. Itu tidak dibenarkan secara hukum. Itu saja sudah keliru. Nah, sampailah dalam waktu yang relatif singkat langsung ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini juga satu hal yang sangat membingungkan kami. Sisi apanya yang salah sehingga klien kami itu ditetapkan sebagai tersangka dengan anggaran APBD 12 miliar sekian. Herman Hopi akan melakukan pra-peradilan terkait kasus ini karena menilai penetapan tersangka yang tidak tepat. Dari Pontianak, Uun Yuniar, iNews melaporkan.